sudah selesai berdoa, bersukacita ya. Didoakan sama temannya. Ada kelegaan ketika sharing tadi? Ada? Atau baru sedikit, kurang panjang waktunya? Nanti ya di komsel atau lanjut di WA, tapi diberkati ya. Ketika didoakan, puji Tuhan. Oke kakak, undang untuk kita semua bangkit berdiri. Tos dulu dong kiri kanannya, katakan saya siap lebih lagi dengan Tuhan. Saya siap lebih lagi dengan Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Coba kita lupakan dulu mungkin apa sih yang jadi tugas-tugas kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, atau dalam rumah berkeluarga. Tapi kita ingat dulu segala yang baik, bahkan sampai saat ini kita datang karena Tuhan yang berikan kesanggupan. Amin. Mari kita yang bersyukur buat kesanggupan yang Tuhan berikan, kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai buat Allah kita yang hidup, Bapa kita yang baik. Kita mau berikan yang terbaik karena Bapa sudah menyediakan yang terbaik buat kita saat ini. Amin. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita buat kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
firman kita udah pasti dijamin menang ya. Gak mungkin Tuhan menjerumuskan kita, amin. Ya, kita belajar lagu ini sama-sama, kita aminkan kata-katanya ya. Kita tanamkan dalam pikiran kita, kalau saya melangkah saya pasti menang karena Tuhan di pihak kita, amin. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia di pihak kami. Terima kasih bersama
bersyukur sama Tuhan buat janji Tuhan, buat firman Tuhan. Amin Tuhan, kami bukan sekedar berkata-kata, kami bukan sekedar percaya, tapi kami nikmati kasih-Mu yang menerobos hati kami Tuhan. Kemurahan-Mu yang menerobos bahkan mengangkat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemenangan kami bukan karena kuat gagah kami, bukan karena latar belakang kami, bukan karena usaha kami Tuhan. Karena mata kami terbatas, kekuatan kami terbatas Tuhan. Pengalaman kami tidak bisa kami andalkan, siapapun tidak bisa kami andalkan. Engkau lihat ketika kami Tuhan menangis, Engkau melihat ketika hati kami patah Tuhan. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Tapi kami mau meresponi kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah membuka jalan Tuhan. Engkau menyediakan Tuhan kasih-Mu yang selalu terbuka untuk kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Untuk kami selalu merendahkan diri kami Tuhan. Ada kesempatan yang baru setiap pagi Tuhan. Ada rahmat-Mu yang baru bahkan saat ini Tuhan. Kau tidak memperhitungkan segala pelanggaran kami. Kau tidak memperhitungkan Tuhan apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami mampu. Tapi kami mau merendahkan diri Tuhan bersama-sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa kami menyadari segala hal karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kesanggupan yang Kau limpahkan dalam kami, karena kasih-Mu Tuhan yang mengangkat kami Tuhan. Amin Tuhan. Burung pun Kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, Kau memilihku Tuhan. Semua malaikat tahu, semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, untuk kasih dan anugerah-Mu. Yang ku berlari padamu, amin Tuhan, pada firman-Mu.
Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Tapi oleh Roh Kudus dan ku, amin. Kami sadar Tuhan, kami mau sadar bahwa kami ada di dalam perlombaan Tuhan. Kami tidak mau menjadi penonton Tuhan. Kami bukan korban keadaan Tuhan, tapi kami lebih dari pemenang Tuhan. Hidup dalam kasih-Mu yang mulia.
bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Mata kami terbatas kekuatannya Tuhan, kekuatan kami terbatas Tuhan. Amin Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggal dalam Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia, dan Kau beri padaku, dan ku bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Amin. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar aku hidup Tuhan, biar ku hidup. Amin Tuhan. Secara pribadi kami Tuhan, hidup kami secara pribadi Tuhan yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Yes, Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Ya. Bagaimana kabarnya kita semua? Bagaimana kabarnya? Kayaknya letih semua nih. Ada fisiknya kayaknya ada ngalami kelemahan. Coba lihat dulu kanan kirinya. Ya, coba ada yang ngantuk nggak? Ada yang kalau ada ngantuk mungkin bisa ya ditepuk apa namanya? Pundaknya, katakan semangat lagi, kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Siap mendengar firman Tuhan? Siap diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan. Ya, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Coba lihat dulu kanan kiri sekali lagi, apakah kanan kiri saudara anak Allah? Pastikan dulu bahwa kanan kiri saudara adalah anak Allah. Ya. Jangan sampai ada anak yang lain ya. Pastikan dulu kanan kiri saudara adalah anak Allah. Amin. Sudah yakin bahwa di kanan kiri saudara anak Allah? Ya, kalau saudara siap, kalau saudara anak Allah maka saudara siap untuk mendengar firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya. Jadi saya percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang tidak main-main dengan kita, ya. Tuhan sedang serius dengan kita dan Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang yang bermain gereja-gerejaan, ya. Artinya bahwa Tuhan serius dengan kita karena memang ini adalah hari terakhir, last time, ya, waktunya memang sudah di akhir zaman, ya. Kalau dikatakan di Alkitab bahwa kesudahan segala sesuatu apabila Injil Kerajaan Allah itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Saya mau tanya, kira-kira belahan dunia mana di mana Injil belum diberitakan? Jangan dibilang Konoha ya. Konoha, jangan dibilang negara Konoha. Coba kira-kira negara mana Injil yang belum diberitakan menurut saudara? Dengan kondisi saat ini, ya. Saya percaya di seluruh belahan dunia ini Injil sudah hampir semua diberitakan.
Ya. Karena saya percaya bahwa saat ini kan dunia sudah dunia tanpa batas. Di negara mana sih yang tidak ada jaringan internet? Ya. Saya percaya bahwa semua dunia, ya, itu sudah Injil, kerajaan Allah itu sudah hampir semua diberitakan. Dan di Alkitab katakan bahwa ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka disitulah akhir kesudahannya. Ya, terakhir ketika saya melihat sebuah postingan, saya melihat sebuah kondisi bagaimana ya sebuah kelompok orang, dan di situ Tuhan ingatkan bahwa tentang kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu ada masanya. Sekali lagi bahwa kasih karunia itu ada masanya. Ya. Di satu saat nanti bagaimana orang akan mencari kebenaran tapi susah untuk mendapatkan kebenaran. Orang akan mencari Tuhan. Akan banyak orang haus akan Tuhan tapi mereka susah untuk menemukan Tuhan. Ketika zaman kasih karunia sudah berakhir. Karena itu saudara kasih Tuhan bahwa ini adalah waktu yang memang Tuhan sedang serius dengan kita gerejanya. Dan Tuhan tidak inginkan kita menjadi jemaat yang main gereja-gerejaan. Ya. Kita mau serius, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan kawan saudara, engkau harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Oke, jadi saudara kasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, kita baca dengan suara keras. Ya, karena ini adalah ayat firman Tuhan yang punya kuasa, yang powerful untuk kita. Oke, sudah dapat semua, katakan amin. 3, 2, 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Perhatikan dikatakan bahwa diberi apa? Kuasa. Ya, saudara diberikan apa? Kuasa. Amin. Saya percaya bahwa diberikan kuasa. Kuasa yang sama seperti yang Allah berikan kepada Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Saudara tahu kuasa apa yang diberikan Adam sebelum jatuh dalam dosa? Kuasa apa? Kuasa untuk menaklukkan bumi ini dikatakan. Ya. Dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka apa? Berkuasa atas burung-burung di udara, atas binatang yang melata merayap di bumi dan di dalam laut dan binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi kuasa yang sama yang Allah berikan kepada Adam itu pun diberikan kepada saudara. Katakan amin. Jadi sekarang bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi artinya bahwa Tuhan tidak main-main dengan kita, amin. Tuhan serius. Ya. Sama seperti ketika Tuhan mau menjadikan langit dan bumi, ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Ya. Sebuah komitmen yang Tuhan kerjakan. Ya. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Sebuah komitmen bagaimana Allah memang sedang berperkara. Allah sedang mengerjakan satu proyek besar. Ya. Ya. Sehingga Allah menjadikan manusia bukan menurut gambar apapun. Tapi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar sang pencipta. Yaitu Allah. Yaitu Bapa kita. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan. Katakan, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Rancangan Allah yang semula. Bagaimana Allah ingin menjadikan manusia itu ya, serupa dan segambar dengan Allah. Itu diberikan kepada saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang punya kuasa, yang punya otoritas. Katakan amin. Jadi saudara, bukan sebuah rekayasa ya, ketika Tuhan menjadikan saudara orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang tidak merekayasa saudara ya. Atau Tuhan juga sedang tidak membuat, oh saya mau labelin, saya mau kasih label aja deh supaya ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya.
Jadi ketika Tuhan memilih saudara, Tuhan bukan sekedar memberikan label kepada saudara. Oh ini anak Allah, ini bukan anak Allah. Tapi Tuhan punya tujuan yang besar. Punya tujuan yang teramat besar. Ya. Jadi bukan sekedar memberikan label. Ya. Saudara tahu mungkin kalau yang kuliah ya, memberikan label ya. Kalau mungkin penelitian di label ini ya. Saya dulu pernah bantuin seorang ketika penelitian di hutan gitu ya. Oh di label ini pohon ini dikasih label tandanya pohon ini. Ya. Terus pokoknya dikasih tanda lah semua pohon itu namanya. Ya. Allah tidak demikian. Ya. Ketika Allah memilih saudara, ya, Tuhan Allah tidak hanya sekedar memberikan label kepada saudara, oh ini anakku. Ya. Tapi Allah punya tujuan dan rancangan yang besar kepada saudara. Amin. Makanya dikatakan, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Ada amin. Nah, jadi saudara kasih Tuhan dengan ayat ini, ya, saudara bangga nggak menjadi memiliki status sebagai anak Allah? Bangga nggak? Bangga nggak? Kok nggak bangga sih? Nggak ada suaranya. Bangga nggak saudara menjadi anak Allah? Amin. Jadi bangga dong. Saya anak Allah. Ya. Sebuah kebanggaan, saya anak Allah. Ya. Ketika saudara menjadi anak konglomerat, ngelabrak direktur PT Astra, bangga kan? Bangga banget ya, wah anak direktur PT Astra, artinya bahwa satu saat perusahaan itu akan menjadi milik saya, seandainya begitu. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, sebuah kebanggaan ya ketika Allah menjadikan kita ya anaknya. Ya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan punya, karena itu saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan, bukannya sekedar memberikan label tadi, bukannya sekedar memberikan label kepada kita bahwa kita ada anak Allah. Tapi Allah punya rancangan yang besar, Allah punya tujuan yang besar terhadap saudara dan saya. Ya. Sehingga mengapa dia harus menjadikan saudara anaknya? Dan mengapa juga harus saudara yang dipilih menjadi anaknya? Pernah gak saudara bayangin kenapa Tuhan pilih saya menjadi anaknya? Apa hebatnya saya? Pernah nggak saudara lihat? Coba saudara mungkin nanti pas pulang ke rumah bisa sambil berdiri di depan cermin, saudara lihat wajah saudara. Kira-kira apa maksud Tuhan memilih saya menjadi anaknya? Apa istimewanya saya? Apa hebatnya saya? Kok sampai Tuhan mau pilih saya? Jadikan saya sebagai anak Allah. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan punya tujuan yang besar terhadap kita, ya, sehingga dia pilih saudara dan saya. Ya. Nah, apa yang Allah kehendaki ketika ia mengangkat saudara menjadi anaknya? Ya, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Oke, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala dari kepala, ya. Ya, oke, sampai situ aja. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang Allah kehendaki ketika Dia memilih saudara dan saya menjadi anaknya? Yang pertama, ya, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang Allah kehendaki adalah, sekali lagi, Allah bukan hanya ingin memberikan label bahwa saudara anaknya, tapi Tuhan menginginkan saudara menjadi anak yang dewasa. Amin.
Jadi Tuhan menginginkan saudara ketika saudara diangkat ya, dijadikan anak Allah, Tuhan ingin menjadikan saudara menjadi anak Allah yang dewasa. Kenapa Tuhan ingin menjadikan saudara menjadi anak Allah yang dewasa? Ya kan? Mau tahu kenapa? Kira-kira kenapa Allah memilih saudara? Dan Tuhan inginkan saudara menjadi orang yang dewasa. Menjadi anak Allah yang dewasa. Kira-kira ketika seorang konglomerat atau seorang seorang yang kaya raya atau orang yang memiliki atau bos Astra anggaplah. Misalnya saya bos Astra, ya kan? Kira-kira apa yang saya inginkan ya dengan anak saya? Ketika apa yang saya inginkan terhadap anak saya ya, otomatis saya pasti berpikir saya ingin apa yang saya punya satu saat menjadi miliknya, betul? Betul? Dan saya percaya itu yang Tuhan inginkan. Ya. Ketika saudara diangkat menjadi anaknya, dipilih menjadi anaknya, Allah mau. Ya. Ya. Seluruh apa yang Tuhan punya itu menjadi milik saudara. Katakan amin. Karena itu Tuhan tidak mungkin memberikan seluruh kepunyaannya. Tidak mungkin Allah memberikan seluruh kebesarannya kepada orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Ya. Kepada anak-anak tidak mungkin. Ya. Kira-kira seandainya ya orang yang ingin mewariskan harta atau meneruskan sebuah perusahaan atau usaha ya, itu pasti dia tunggu anaknya dewasa dulu, betul nggak? Makanya disekolahkan, dikuliahkan, bahkan mungkin dikuliahkan sampai ke luar negeri. Tujuannya apa? Supaya sampai dia menjadi dewasa, dia mengerti ya, dan dia memahami untuk akhirnya bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan bertahun-tahun, apa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan saya percaya ini yang sama yang Tuhan kendaki atas saudara. Ya. Jadi Tuhan menginginkan saudara menjadi orang yang dewasa. Walaupun mungkin saya berpikir di sini yang paling muda umurnya berapa? 15 tahun? 15 tahun? Ya. Jangan berpikir saya masih muda, mungkin saya menjadi dewasa. Ya. Saya mau katakan mungkin. Amin. Amin. Karena kedewasaan itu bukan dilihat dari umur saudara. Oh, saya masih 12 tahun. Ingat Yesus 12 tahun ketika di Bait Allah. Bagaimana dia bertanya jawab dengan ahli, ulama, dan mereka semua terkejut. Anak siapa ini? Ya, wah begitu pemikirannya luar biasa. Wah mengajukan pertanyaan. Ya. Terkagum-kagum. Artinya apa? Bahwa kedewasaan dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat usianya saudara. Amin. Katakan, lihat dulu kanan kiri saudara, kayak mukanya masih mungkin baby face ya. Pastikan bahwa engkau bisa dewasa dalam Tuhan, amin. Ya. Jadi saudara, Tuhan menginginkan saudara menjadi orang yang dewasa, ya. Karena orang dewasa lah yang akan dipercayakan banyak hal, amin. Jadi yang Allah kehendaki adalah saudara menjadi orang yang dewasa, ya. Dewasa artinya saudara memiliki kesamaan berpikir, ya. Ya, orang ketika dewasa pasti mudah untuk memahami pemikiran orang tuanya. Berbeda ketika anak-anak ya. Ketika anak-anak mungkin umur 5 tahun, 10 tahun, kira-kira bisa nggak dia memahami apa pemikiran orang tuanya? Apa yang orang tuanya inginkan? Susah. Kenapa? Karena yang dalam pikirannya mungkin senang-senang aja. Main, nonton televisi, wah, pokoknya sesuatu yang menyenangkan dia aja lah gitu. Susah untuk dia mengerti bagaimana orang tuanya pengen apa, susah. Tapi berbeda ketika saudara sudah mulai dewasa, nih sudah dewasa semua. Saudara akan mulai mengerti apa yang diinginkan orang tua saudara. Ya walaupun mungkin kadang-kadang agak bertentangan ya dengan orang tua jasmani saudara. Tapi setidaknya saudara mulai memahami apa sih yang diinginkan oleh bapak saya, orang tua saya. Makanya Allah menginginkan ketika saudara diangkat menjadi anaknya, Allah menginginkan saudara menjadi orang yang dewasa. Sehingga saudara memiliki kesamaan berpikir dengan Tuhan. Ya.
Karena ketika orang memiliki kesamaan berpikir dengan Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Amin. Orang dewasa pasti bisa bertanggung jawab. Ya, orang dewasa pasti bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan perkataannya, bertanggung jawab dengan tindakannya. Ya. Itu orang dewasa. Jadi saudara kasih Tuhan, yang Allah kendaki terhadap diri kita adalah Allah menginginkan saudara menjadi orang yang dewasa. Ya. Di sini di dalam Efesus pasal 4 tadi kita lihat kembali. Jadi dikatakan sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan menginginkan saudara dan saya ketika mengenal Tuhan, ya, saudara mengalami yang namanya pertumbuhan sampai menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kedewasaan rohani dalam Tuhan tidak dilihat dari umur saudara, tapi dari bagaimana saudara belajar untuk mengenal Tuhan. Seberapa saudara bersungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan. Komitmen saudara dibutuhkan di sini kalau saudara ingin menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Komitmen saudara untuk bersekutu dengan Tuhan dibutuhkan di sini untuk menjadi dewasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk membuat saudara menjadi dewasa. Ketika saudara memberikan hati saudara kepada Tuhan, Tuhan aku mau komitmen setiap hari, setiap pagi datang kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau. Aku mau setiap pagi membuka telingaku untuk perkataan Engkau, Tuhan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membuat saudara dewasa. Amin. Amin. Ketika saudara mau, Tuhan aku mau, maka Tuhan akan buat saudara menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bawa saudara mengalami yang namanya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ini yang penting, saudara. Ya. Dalam proses kedewasaan rohani, ya, Tuhan akan bawa saudara mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ini harus dialami oleh orang-orang yang mau menjadi dewasa. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan ya akan kita dapatkan ya ketika kita belajar terus mau setia dengan Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan bawa kita ya untuk bagaimana kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi itu. Yang saya akan jelaskan setelah ini. Oke, kita lanjutkan yang kedua ya. Dikatakan yang pertama tadi Allah menghendaki kita menjadi orang yang dewasa ya. Ya, dewasa artinya orang yang memiliki tanggung jawab ya, memiliki kesamaan berpikir ya. Dan senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, berpegang teguh kepada apa? Kebenaran. Itulah orang dewasa dalam Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki atas kita. Yang kedua, ya. Kita buka Galatia pasal 4 ayat 7. Oke. Kita baca bersama-sama. 3 2 1. Jadi kamu bukan lagi apa? Hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi yang kedua, apa yang Allah kehendaki ya, mengangkat saudara menjadi anaknya. Allah ingin mewariskan seluruh kepunyaannya kepada saudara. Saudara adalah ahli waris Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi yang namanya pewaris, ahli waris ya, artinya seluruh harta, kepunyaan ya, bahkan mungkin seluruh apa yang dipunyai oleh bapaknya itu akan diberikan kepada ahli waris itu. Dan di sini Tuhan berbicara bahwa Tuhan ingin seluruh apa yang dia punya, apa yang dimiliki akan diwariskan kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Ya. Saya percaya bahwa privilege sebagai anak Allah itu ada. Amin.
Saya percaya bahwa privilege itu ada. Amin. Kok nggak percaya sih saudara bahwa Tuhan memberikan privilege kepada saudara? Hak istimewa sebagai anak Allah itu ada. Katakan amin. Ya. Hak istimewa sebagai anak Allah itu ada atas seluruh saudara. Ya. Nanti kita akan lihat. Gitu. Ya. Jadi saudara, ya kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya dikatakan. Mereka akan apa? Yang pertama apa? Mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Apalagi? Apalagi? Mereka sekalipun mereka minum racun maut, memegang ular, mereka tidak akan binasa dikatakan. Ya, mereka akan membangkitkan orang mati. Jadi ada privilege bagi anak-anak Allah. Dan itu memang ada. Bukan omong kosong, itu ada. Dan saya percaya bukan hanya itu saja yang Tuhan ingin wariskan kepada saudara dan saya. Ya, ada banyak hal lagi. Ya. Karena saya percaya bahwa seluruh apa yang Allah punya itu akan diwariskan kepada kita. Ya. Bahkan pribadi Allah sendiri itu akan diwariskan kepada saudara. Amin. Tapi sekali lagi bahwa warisan itu hanya akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika engkau masih anak-anak, ya, engkau belum bisa menerima warisan itu. Itu mari bangun dirimu untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Engkau serius dengan Tuhan. Katakan bahwa aku mau serius dengan Tuhan. Karena aku mau menerima seluruh warisan yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya mau menerima hak istimewa sebagai anak Allah. Ada amin? Siap mau menerima hak istimewa sebagai anak Allah? Siap menerima hak istimewa sebagai anak Allah? Oke, kalau siap mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan 8. Oke, saudara semua, kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara siap untuk menjadi dewasa, maka Allah punya upaya untuk mendewasakan saudara. Ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 8 ini dikatakan bahwa untuk supaya saudara bisa menjadi dewasa, maka Allah membuat sebuah upaya. Apa yang Allah upayakan membuat saudara menjadi dewasa? Ya, di sini dikatakan bahwa yang pertama bahwa Allah akan mendidik saudara. Siap untuk dididik oleh Tuhan? Siap untuk dididik oleh Tuhan? Ya, ini saudara oleh Tuhan. Ya, saya katakan tadi bahwa ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menuju kepada kedewasaan rohani, Tuhan akan bawa kita mengalami yang namanya pengalaman rohani.
Dan pengalaman rohani ini akan didapatkan ketika saudara mulai dididik oleh Tuhan. Dan didikan ini saya percaya sesuatu yang akan membuat kita menjadi orang, menjadi anak Allah yang dewasa. Ya, satu peristiwa saya mengalami bagaimana, ya saya percaya bahwa itu ya sebuah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan ya. Ya banyak peristiwa-peristiwa di mana saya percaya bahwa itu sebuah didikan Tuhan bagi saya. Ya, bagaimana ya saya harus saya harus mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak enak bagi saya. Ya, tidak enak bagi saya. Ya. Yang paling saya alami, yang paling membekas itu adalah ketika saya melayani di desa Muara Ande. Ya, di situ Tuhan betul-betul mendidik saya, Tuhan mengajar saya, ya, bagaimana saya harus bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada siapa-siapa, karena memang tidak ada siapa-siapa. Saya tidak punya siapa-siapa, ya. Tidak ada komunikasi pada waktu itu, ya. Tidak bisa berkomunikasi seperti sekarang, bisa kalau kita punya masalah bisa langsung WA atau SMS, nggak bisa. Jadi betul-betul putus. Saya tidak bisa berhubungan dengan saudara-saudara seiman, susah gitu ya. Jadi betul-betul saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Satu peristiwa saya mengalami yang namanya jenuh yang teramat sangat, karena ya namanya saya di tempat terpencil, saya tidak punya siapa-siapa, yang saya punya hanya murid-murid saya yang kemarin saya foto-foto di sini. Saya hanya punya mereka dan mereka masih anak-anak, dan saya mengalami yang namanya jenuh karena saya sendiri, ya tidak ada teman bicara, tidak sempat ada tapi itu hanya sebentar. Tapi saya mengalami yang namanya rasa jenuh, saya nggak tahu saya harus ngapain karena ya tekanannya, pressure-nya cukup besar ya dari orang-orang di sana, karena memang dari latar pendidikan yang tidak ada pendidikan, ya mereka tidak punya pendidikan dan susah untuk diatur. Jadi saya betul-betul di situ dididik oleh Tuhan untuk bagaimana saya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika saya mengalami kejenuhan, waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan saya kondisi seperti ini? Ya. Akhirnya ya Tuhan, di situ Tuhan berbicara kepada saya untuk akhirnya bahwa Tuhan ingatkan tentang mengapa saya harus ada di tempat itu, mengapa saya harus ada di desa terpencil itu, yang tidak ada, yang jauh dari saudara-saudara seiman, yang jauh dari orang tua, yang jauh dari saudara-saudara, dan saya tidak punya siapa-siapa. Tuhan ingatkan itu, ya. Kalau dipikir, saya untuk akhirnya bisa untuk berpikir untuk bisa aja saya meninggalkan tempat itu. Aduh, saya nggak mau di tempat ini, ya. Sepi, ya, nggak ada listrik, nggak ada apapun, ya malam-malam gelap gulita, ya. Penerangan nggak ada, sendiri, yang setiap malam dengarnya cuma suara jangkrik, anggaplah suara binatang-binatang di hutan. Wah, ya. Belum lagi kalau pas lagi ada acara-acara adat, ya tentang pokoknya acara ada yang agak membuat kadang-kadang musik-musik itu, waduh, kadang-kadang dulu mengalami, wah ini roh jahat banyak ini, saya pikir gitu kan, roh banyak sekali ini, karena wah dari pagi, dari sore sampai pagi itu suara nggak berhenti. Dan itu membuat saya sempat terintimidasi, aduh bagaimana Tuhan, bisa nggak saya melayani di sini? Tapi kembali lagi Tuhan ingatkan bahwa untuk apa kamu ada di situ? Tuhan ingatkan tentang belas kasihan. Tentang belas kasihan untuk orang-orang di sana. Siapa lagi yang akan memberitakan kebenaran kepada orang-orang ini? Karena tidak ada orang yang mau ke sana. Hanya kamu yang mau ke sana. Akhirnya ya saya menangis itu, Tuhan. Oke, saya siap, saya bilang. Saya mau tanggung. Kesepian saya mau tanggung. Kesendirian saya mau tanggung. Bayangin saudara ada yang betah di sini berhari-hari tidak ada
mungkin 1 harian dari pagi sampai malam nggak berbicara? Ada? Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Saya sebenarnya nggak sanggup, tapi saya terpaksa sanggup. Karena memang nggak ada, saya mau ngomong sama siapa gitu ya. Di rumah, ya di tempat itu sendirian gitu. Dan di desa itu, pada waktu itu ya, sekarang udah ada listrik. Pada waktu itu, jadi ya rumah itu agak berjauh-jauhan, ya jauh. Terus kalau siang itu, kebanyakan mereka nggak di rumah, mereka di kebun. Jadi pada waktu itu, kalau saya mau ngajar itu, saya jemputin mereka ke ladang-ladang mereka gitu. Ya, saya jemputin, saya bawa mereka sekolah, ya kan. Saya bawa. Jadi ya makanya waktu itu ada anak-anak yang saya pernah, kalau mungkin saya posting di grup GKKD, ada anak-anak, itulah anak-anak yang saya bawa ya. Dulu itu ada satu anak itu bilang pengen banget ketemu saya. Pokoknya harus ketemu saya. Kenapa? Karena waktu sekolah. Jadi tidur di sekolah dan saya gendong gitu, dia pulangnya saya gendong itu. Saya gendong, saya bawa antarkan pulang ke rumah. Sehingga itu membekas di dalam dirinya dan dia pengen ketemu saya gitu. Jadi saudara Tuhan, upaya Allah untuk buat kita dewasa adalah Tuhan akan mendidik saudara. Artinya bahwa ketika saudara dibawa Tuhan ke dalam situasi yang tekanan ya, yang cukup berat, ringan, bahwa itu adalah didikan Tuhan membuat saudara menjadi dewasa. Amin. Amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami tekanan atau pressure yang cukup berat, ya, saudara lihat bahwa itu adalah didikan Tuhan untuk menjadikan saya dewasa. Karena saya percaya ketika saya dewasa, saya akan menjadi ahli warisnya Allah. Katakan amin. Saya akan menjadi ahli warisnya Allah. Karena Tuhan akan mendidik saudara. Dalam kesulitan saudara akan, itu didikan Tuhan. Ya. Ya. Yang kedua dikatakan, ya, di ayat yang yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, bahwa Tuhan akan menghajar kita, ya. Artinya bahwa ya bisa aja Tuhan menghajar kita karena ketidaktaatan kita. Ketika saudara mulai tidak taat, maka Tuhan bisa mengajar saudara. Dan ketika Tuhan mengajar saudara, bukan berarti Tuhan tidak suka kepada saudara. Bukan Tuhan marah kepada saudara. Tapi karena memang Tuhan sedang mendidik saudara, melatih saudara untuk saudara menjadi dewasa. Ada di sini yang memberontak, mengeluh ketika dihajar sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa hajaran Tuhan betul-betul memang karena Tuhan ingin mempersiapkan kita menjadi anak-anak Allah yang siap untuk menerima warisan Tuhan. Jadi kalau di antara saudara yang saat ini kau ngerasa bahwa kayaknya berat banget hidupku ini, ya, bahkan kau mungkin berpikir, mampu nggak aku yang melewati ini? Ketika kau mulai berpikir itu, kau harus berkata, aku pasti mampu, karena aku adalah anak Allah. Amin. Ketika mungkin kau dalam tekanan berat, mungkin dalam persoalan entah keluargamu, entah studimu, kau sedang mengalami pressure yang begitu berat, engkau harus melihat bahwa itu adalah, bisa saja itu didikan Tuhan, itu bisa hajaran Tuhan untuk engkau menjadi dewasa. Ketika Tuhan mengajar engkau, Tuhan bukan benci kepada saudara. Tuhan bukan sedang marah karena saudara melakukan kesalahan. Amin. Jadi ketika Tuhan mengajar engkau, bukan berarti, wah ini karena aku melakukan pelanggaran makanya aku diajar Tuhan, aku dibuat mengalami kesulitan. Bukan. Ya. Allah kita bukan Allah seperti itu. Ketika Allah menghajar kita, karena Allah ingin menjadikan kita menjadi orang yang dewasa. Bukan karena Tuhan sakit hati kepada saudara, bukan karena Tuhan kecewa kepada saudara, tapi karena Tuhan
ingin menjadikan saudara menjadi orang yang dewasa. Ada amin. Jadi mari kita telanjangi perkataan iblis. Ya. Ya. Karena iblis akan menuduh saudara tuh kan, Tuhan enggak, itu karena gara-gara kamu melakukan kesalahan maka Tuhan ajar kamu. Makanya kamu dibuat begini karena kamu berdosa, kamu melakukan kesalahan, maka Tuhan hajar kamu. Sekali lagi bahwa Tuhan mengajar kita bukan karena Tuhan marah kepada kita, bukan karena Tuhan benci kepada kita, tapi karena Tuhan sedang melatih kita, mempersiapkan kita menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Siap untuk diajar Tuhan? Amin. Harus siap, ya. Dan saya percaya saudara akan, ya, ketika saudara sudah nanti menyelesaikannya, ketika saudara sudah menyelesaikannya, saudara akan bisa tersenyum, ya. Ini yang saya alami, ya, dan juga dialami oleh adik-adik PA yang saya PA-kan. Bagaimana peristiwa yang dialami itu ketika dia ingat peristiwa kenapa Allah bawa dia ke sana, kenapa Allah seperti kayaknya dipimpong ke sini ke sana. Ketika saat ini dia posisinya sekarang ini, dia baru melihat, oh rupanya itu rancangan Allah. Oh itu maksud Allah, kenapa saya dulu dibawa ke sana? Kenapa saya diizinkan jatuh? Kenapa saya diizinkan akhirnya mengalami sesuatu? Dia baru mengerti, oh rupanya itu maksud Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, sediakan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin bisa lulus dalam didikan Tuhan, dalam ajaran Tuhan. Karena Tuhan ingin betul-betul saudara memiliki hati yang tulus di hadapannya. Amin. Oke, yang ketiga, yang terakhir, dikatakan ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, memang Tuhan tidak segan-segan untuk memukul saudara. Ya, seorang bapak itu pasti akan pukul anaknya ketika anaknya salah. Dan Tuhan pun begitu. Tuhan tidak segan-segan untuk memukul saudara, untuk menyesah saudara. Jika itu dianggap perlu, maka saudara akan dipukul sama Tuhan. Ya. Jadi ketika dianggap perlu pukulan, maka saudara akan dipukul oleh Tuhan. Sakit, ya. Sama seperti Yakub ketika dia sedang dipersiapkan untuk menjadi Israel, ya. Dia bergumul dengan Tuhan, ya. Sampai fajar dikatakan karena begitu kuat akhirnya dia harus dipukul, ya. Mengalami pukulan di pangkal pahanya, ya, sehingga terplecok dikatakan. Ya. Allah bisa saja memukul saudara, menyesah saudara. Ketika itu perlu dilihatnya, maka Tuhan akan pukul saudara. Tapi sekali lagi, bukan karena Allah benci kepada saudara, bukan karena Allah tidak suka kepada saudara, tapi karena Allah mengasihi saudara. Karena Tuhan ingin menjadikan saudara anak-anak yang dewasa, yang akan mewarisi seluruh kepunyaannya. Ada amin? Ada amin? Oke. Terakhir ayat yang untuk saudara baca di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Oke, saya minta waktu 5 menit lagi. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Ya, di sini pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Ya, saya bacakan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakah aku masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah
lihat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu kaum Israel. Jadi saudara kasih Tuhan, ini ayat ini nanti bisa saudara renungkan di rumah, ya. Saudara di tangan Tuhan itu diibaratkan seperti tanah liat yang akan dipersiapkan untuk sebuah alat, ya, yang bagus, yang indah, ya, untuk menjadi, ya, saudara pernah lihat, ya, kalau yang wanita sering melihat ya apa, vas bunga ya, yang dari keramik ya, bagus ya, dan mungkin tidak, apakah semua tahu bagaimana prosesnya itu, bagaimana proses tanah liat menjadi vas bunga itu, ya, itu diawali dari tanah yang keras, ya, tanah yang keras, ya, diambil ya, dicangkulin ya, terus diinjak-injak, dibanting, diinjak-injak, dibanting, diinjak-injak, dibanting, akhirnya dibentuk, ya, dan akhirnya bisa menjadi sebuah vas bunga yang indah, ya. Kadang-kala Tuhan bisa izinkan untuk, artinya bahwa Tuhan membentuk saudara dari sebuah peristiwa yang saudara alami, ya. Kalau mungkin ada di antara saudara saat ini kau sedang dalam situasi, ya, tertekan, mungkin banyak masalah, banyak persoalan yang sedang kau hadapi, membuat engkau pusing, membuat kau mungkin membuat engkau merasa akhirnya nggak punya gairah. Sadari bahwa itu bisa didikan Tuhan, itu bisa ajaran Tuhan, karena Tuhan sedang membentuk engkau menjadi bejana yang indah, bejana yang siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Siap dipakai Tuhan, siap menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa. Amin. Karena memang waktunya, ini adalah waktu yang terakhir, ya, di mana zaman kasih karunia itu bisa akan habis. Karena itu sebelum zaman kasih karunia ini hilang, mari kita persiapkan diri kita, ya. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang menyatakan kuasa Allah, ya. Tadi pagi di ibadah pertama saya bersaksi, waktu sedikit lagi bersaksi, ya, saya melayani orang baru, dari latar belakang lain, orang baru bertobat sekitar kurang lebih 1 bulan lebih. Itu ketika dia malam-malam WA saya, Pak, karena dia pinjam motor saya, Pak, saya motornya saya minta maaf ya, motornya belum bisa saya kembalikan karena ini adik saya masuk ICU, dia bilang, dia mengalami sesak napas, sakit gitu ya. Akhirnya oke, saya bilang, terus besoknya saya bilang, itu adiknya kurang sadar, udah napasnya pendek katanya dan nggak sadar. Oke, saya bilang, dan saya juga sedang ajarin dia tentang menjadi anak-anak Allah yang berkuasa. Saya bilang ke dia, sekarang gini, kamu praktekkan tentang kuasa Tuhan, kuasa nama Tuhan. Saya bilang, jadi saya tulis doanya itu, saya tulis ke dia, karena ya dia belum bisa berdoa, karena baru 1 bulanan, dia belum bisa berdoa, ya. Jadi saya tulis itu, saya bilang, dalam kamu praktekkan kuasa nama Yesus. Saya bilang, katakan begini, dalam nama Yesus, sakit penyakit yang ada dalam, sebut nama adiknya, saya bilang, sebut nama adikmu dan katakan, aku usir dalam nama Yesus segala roh maut, aku usir, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Dia bilang, kamu bisa? Siapa? Saya bisa, katanya. Akhirnya rupanya didoakan, mungkin karena berkira kan nggak sadar ya, didoakan. Ini masih latar belakang lain nih, adiknya masih Muslim, ya, didoakan sekali gitu ya. Terus saya bilang, kamu doakan berulang-ulang. Akhirnya didoakan lagi. Nah, jadi waktu sadar, adiknya nih bilang bahwa dibilang ke kakaknya, kakak ini sudah pindah agama kah, katanya. Kakak pindah agama kah? Dia bilang, iya. Kayaknya dibilang iya. Ya, tapi jangan bilang sama mama dulu ya, karena nanti bisa runyam, katanya. Dan apa yang dialami oleh adiknya itu, jadi ketika didoakan yang kedua, dia ngalami sesuatu, katanya, ngalami sesuatu dalam dirinya, sampai akhirnya bilang, Kak, nanti kalau saya udah keluar dari rumah sakit, saya mau ketemu dengan saya, katanya, pengen ketemu dengan saya, yang karena
apa, ingin ketemu lah dengan saya, ingin ngalami lagi yang yang lebih lagi lah, saya bilang. Jadi seperti itu. Saya bilang oke siap, saya bilang. Jadi saudara kasih Tuhan, artinya bahwa orang yang baru percaya Tuhan bisa ngalami kuasa Tuhan. Amin. Amin. Apalagi saudara, ya. Lihat dulu saudara, lihat kanan kiri saudara. Yakinkan saudara bahwa saudara anak-anak Allah yang penuh kuasa. Amin. Ya. Di tangan saudara ada kuasa Allah untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Di tangan saudara ada kuasa Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Di tangan saudara ada kuasa Allah untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Ya. Orang yang terikat bisa dilepaskan. Ya. Ya. Bahkan orang yang sakit yang mungkin hampir menuju kepada kebinasaan, itu bisa mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Ada amin? Oke, kalau itu kita akan siapkan diri kita untuk kita menerima perjamuan. Saya undang. Ya, sebelum kita berdoa untuk perjamuan, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, apa yang baru kita dengar. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Silakan masing-masing saudara datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami berdoa di waktu yang masih ada ini Tuhan. Mari persiapkan kami Bapa. Kami menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa. Anak-anak Allah yang menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Satu yang kami percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi sudah Kau persiapkan sejak dari semula. Bahkan ketika kami ada di tempat ini. Bahkan ketika kami memutuskan untuk percaya kepada Engkau. Engkau sudah merancangkan itu sejak dari semula hidup kami. Dan kami percaya Engkau serius dengan kami Tuhan. Engkau sedang tidak bermain-main dengan situasi, dengan keadaan. Engkau sedang serius Tuhan. Karena Engkau melihat bahwa kami adalah orang-orang yang siap. Orang-orang yang memberi diri kami untuk siap Kau pakai. Untuk mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Mari Bapak, ketika zaman kasih karunia ini masih ada, masih Kau berikan. Biarlah kesempatan ini kami pakai untuk kami menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang penuh kuasa. Biarlah kebenaran-Mu dinyatakan lewat hidup kami Tuhan. Kita mau berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Jadikan mereka orang-orang dewasa. Jadikan mereka orang yang bertanggung jawab. Jadikan mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Jadikan mereka orang yang menyatakan kuasa Allah dimanapun mereka berada. Bangkitkan dan pakai mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Biarlah kami layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya undang semuanya pakai berdiri. Yang bertugas untuk melayani perjamuan bisa maju ke depan. Sebelum kita menerima perjamuan, saudara bisa menguji diri saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara memiliki dendam, ketika saudara memiliki persoalan dengan orang lain dan saudara belum membereskannya, kalau orangnya ada di tempat ini maka saudara harus datangi orang itu, bereskan sebelum saudara menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau ada di antara saudara di tempat ini engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau jangan dulu mengambil roti dan anggur perjamuan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita menerima hukuman karena kita tidak taat kepada Tuhan. Karena itu saudara, silakan saudara merenungkan di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang saudara simpan terhadap keluarga atau saudara atau siapapun, engkau sakit hati, engkau menyimpan dendam, maka engkau harus membereskannya. Kalau orang yang di tempat ini engkau harus bereskan. Tapi jika orang yang tidak ada di tempat ini, engkau harus berjanji bahwa engkau mau sepulang dari tempat ini, engkau mendatangi orang itu atau engkau menghubungi orang itu untuk membereskan persoalan-persoalan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Hari ini kami mau menerima anggur dan tubuh roti perjamuan Tuhan. Layakan setiap kami Bapa, kuduskan setiap kami Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan ketika kami menerima roti dan anggur perjamuan, untuk kami mengingat akan kematian-Mu Tuhan, akan penderitaan-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu bagi kami. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mau mati, Engkau mau menderita dan mati bagi kami Tuhan. Biarlah ketika kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Berkati roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati ini Bapa. Dan layakan setiap kami untuk memakan dan minum roti dan anggur perjamuan ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menerimanya dengan iman, akan terjadi mukjizat dalam kehidupan kami. Akan ada mukjizat dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan. Yang sedang dalam persoalan akan mengalami jaman Tuhan. Akan ditolong Tuhan. Sehingga dia mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudara bisa membagikannya ke jemaat Tuhan. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu suci. Darah-Mu
Gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, Yesusku, kami percaya Tuhan, Darah-Mu yang menguduskan setiap kami Tuhan, Darah-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Tidak ada kutuk, seluruh pelanggaran kami Engkau ampuni Tuhan. Korban tebusan, sucikanku seputih salju. Oh, darah-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, seputih Mari kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan dan kita menikmati bahwa inilah tubuh Tuhan yang sudah diserahkannya bagi kita. Mari kita nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang sudah diserahkan bagi kita. Terima dengan iman. Dan lewat darah ini kita dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita dijadikannya anak yang siap untuk menerima seluruh janji-janji Tuhan. Mari kita nikmati
bersyukur percaya mohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena tubuhnya diserahkan bagi engkau. Dan darahnya dicurahkan bagi engkau. Untuk menghapus segala pelanggaranmu. Untuk menyucikan engkau dari segala pelanggaran-pelanggaranmu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melayakkan kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak yang akan mewarisi seluruh kehendak-Mu, yang akan mewarisi seluruh kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga, menjadikan kami mulia. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Dan bahwa setiap kami Tuhan mengalami Engkau, pengalaman demi pengalaman secara pribadi itu boleh kami alami tiap-tiap hari dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Na
tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin Tuhan. Sebab firman-Mu Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu, bukan aman di dalam-Mu, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Na 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 na, na 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 na, amin. Na 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 na, sekali lagi ya, amin. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, amin. Kita berikan sorak-sorai buat Bapak yang sudah menyediakan yang terbaik buat kita, amin. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada hambanya untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami mau berdoa buat pribadi kami, Tuhan. Kami gak peduli siapa kami yang dulu, apa kejatuhan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau memilih kami, Engkau mengangkat kami, dan kami percaya kami akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat mengalahkan segala masa lalu kami yang kami pedulikan dalam diri kami, bahwa kami dewasa di dalam Tuhan, sehingga ketika kami dewasa di dalam Tuhan, kami punya kuasa otoritas untuk melakukan, bahkan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa buat di sekolah kami mungkin masih muda, kami mungkin tidak dipandang, tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, ketika kami dewasa di dalam Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi teman-teman kami di sekolah, bagi guru-guru kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun juga ketika kami di kampus Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi teman-teman kami, karena ada kebenaran yang ada di dalam kami Tuhan. Bahkan ketika kami bekerja Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi teman-teman sekerja kami, bahkan bagi bos-bos kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang melekat pada setiap kami, sehingga ketika kami keluar Tuhan, kami pegang firman-Mu bahwa Engkau menetapkan kami menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, ketika kami terus memegang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Percayalah bahwa kita anak-anak muda yang akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah masa mudamu Tuhan akan pakai bagi keluargamu, bagi sekolah, bahkan bagi kampus dan di mana Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri salam kanan kirinya, katakan engkau ditetapkan Tuhan menjadi orang yang dewasa.